datang kembali pada pertemuan ke-10 kali ini kita akan membahas materi mengenai key activities atau aktivitas kunci. Nah, setiap organisasi itu pasti memiliki beragam aktivitas. Dalam pengembangan model bisnis yang perlu didesain hanyalah aktivitas utama saja ya dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah, apa sih itu key activities? Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan produk atau jasa yang dibutuhkan pelanggan dan menyampaikan kepada pelanggan, membina hubungan baik dengan pelanggan, serta mengelola pendapatan sebagai hasil penjualan produk atau jasa dari pelanggan. Nah, apa sih ciri-ciri key activities itu? Yaitu kegiatan diperlukan untuk menghasilkan value proporsi. Yang kedua, menyalurkan value tersebut kepada pelanggan. Selanjutnya kegiatan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, dan yang terakhir adalah kegiatan untuk menangani aliran pendapatan. Jadi dalam ciri-ciri ini, keempat jenis aktivitas tersebut harus dilakukan secara optimal untuk menghasilkan kinerja bisnis yang maksimal. Perhatian berlebih pada salah satu kegiatan akan mengorbankan aktivitas lain sehingga menyebabkan kondisi yang suboptimal atau ketidakoptimalan dalam suatu kegiatan. Jadi misalnya ketika kita mengoptimalkan pada kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan value property. Jadi di sini kita menerapkan batasan 50%. Namun yang lainnya, yang kegiatan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan hanya diporsikan 10%, maka hal tersebut tidak akan berjalan dengan optimal, karena ketika kita udah menghasilkan barang yang bagus namun tidak diimbangi dengan hubungan yang baik dengan konsumen, maka akan percuma. Konsumen tersebut juga akan bisa beralih dengan ke pesaing kita. Jadi dari keempat ini kegiatannya harus seimbang antara kegiatan untuk menghasilkan produk, kemudian menyalurkannya, kemudian ada kegiatan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, dan juga bagaimana sih cara kita menangani pendapatan yang masuk dari pelanggan. Nah, ada beberapa ragam key activities, yaitu operasi produksi, operasi jasa, dan pengembangan platform. Kita bahas satu-satu dari operasi produksi. Nah, operasi produksi ini meliputi aktivitas yang terkait dengan perancangan, pembuatan, penyerahan produk dalam jumlah besar dan bermutu tinggi. Jadi aktivitas produksi ini mendominasi model bisnis pada perusahaan manufaktur atau yang bergerak di bidang manufaktur. Jadi di sini mereka mengubah input menjadi output. Misalnya nih, UMKM pembuat keripik singkong. Inputnya mereka harus menyiapkan bahan baku singkong, terus kemudian peralatan-peralatannya, kemudian mereka ubah singkong tersebut dicuci, dipotong-potong, dikasih bumbu, maka akan menghasilkan output yang keripik singkong yang enak dengan kemasan yang baik. Jadi aktivitas di bidang produksi secara umum yaitu adanya input, transformasi, dan juga output. Nah, selanjutnya ada operasi di bidang jasa, yaitu membantu mengatasi masalah yang dihadapi pelanggan untuk memberikan solusi bagi mereka. Misalnya ketika kita sakit gigi, kita datanglah ke tempat yang untuk bisa menyelesaikan masalah sakit gigi kita. Kita datang ke penyedia jasa, yaitu dokter gigi. Dokter gigi, kita menyampaikan keluhan kepada dokter tersebut, maka dokter tersebut akan mampu menyelesaikan masalah kita dengan memberikan obat sesuai dengan keluhan yang kita rasakan, sehingga nanti sakit gigi kita akan sembuh. Nah, aktivitas operasi jasa dapat ditentukan oleh ketepatan pilihan dalam penyiapan jasa yang dibutuhkan pelanggan. Jadi kita menyiapkan apa saja sih jasa yang kira-kira dibutuhkan oleh pelanggan. Misalnya jasa fotografi. Nah, kita pelanggan itu butuh apa? Pelanggan itu butuh tema foto yang seperti ini. Maka kita sebagai fotografer kita memikirkan bagaimana sih nanti tempatnya, terus sudut yang baik itu kayak gimana,
pengambilan angle-nya gimana, terus kostumnya kayak bagusnya tuh nanti warna segini, warna itu, dan sebagainya. Kemudian penyampaian kepada pelanggan. Dan 3, pelayanan atau pemenuhan harapan kebutuhan pelanggan ketika mereka menggunakan jasa tersebut. Nah, ketika pelanggan pingin menggunakan jasa foto yang sesuai dengan kemauan, maka kita akan berusaha memenuhi keinginan tersebut. Dan yang terakhir adalah pembinaan atau penjagaan hubungan baik dengan pelanggan. Nah, ketika kita tidak mampu membina hubungan baik dengan pelanggan, maka resikonya yaitu pelanggan akan beralih ke pesaing lain menggunakan jasa dari pesaing lain. Yang ketiga, adanya platform dan jaringan. Secara terus-menerus mereka akan melakukan pengembangan dan penyempurnaan pada platform mereka. Dari sisi ini mereka biasanya aktivitasnya yaitu adanya perancangan, pembangunan, atau bahkan pengembangan hardware atau software, termasuk jaringan internet atau website. Misalnya sebuah organisasi mengumpulkan dan membuat katalog produk, kemudian mereka akan mendistribusikan informasi produknya tersebut melalui jaringan atau network dalam berbagai bentuk, misalnya melalui jaringan sosial, jaringan website, dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita lihat dari contohnya Shopee. Ini mereka melakukan pengembangan seperti keinginan konsumen. Misalnya pada dulu Shopee ini menghilangkan opsi pemilihan jasa kirim. Nah, ketika mereka menghilangkan opsi tersebut, para pelanggan merasa keberatan sehingga mereka melakukan memberi masukan. Dan akhirnya Shopee memperbaiki sistem tersebut, yaitu konsumen dapat memilih kembali jasa kirimnya setelah melakukan beberapa waktu pembayaran. Jadi mereka melakukan pengembangan secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi atau juga misalnya Telkom ini ketika di luar sudah kebutuhan jaringan 5G sudah mulai berkembang, di Indonesia mereka sudah mulai mengembangkan jaringan 5G. Selanjutnya udah habis. Sekian pertemuan pembahasan materi kali ini pada materi key activities. Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di KJR atau bahkan LMS. Sekian presentasi dari saya atau materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.